Gadis yang terbangun terjebak di dalam kubah, tak terlihat dan menghabiskan bertahun-tahun mencoba melarikan diri. Pada tanggal 5 November, Frau meraih catatan yang telah ia buat selama beberapa bulan terakhir. Ia memutuskan untuk menulis laporan rinci tentang bagaimana dirinya bisa terjebak di sebuah kabin di pegunungan. Semuanya bermula pada bulan Mei, saat Frau pergi berlibur bersama dua temannya dan anjing mereka, Lynx. Frau tidak terbiasa dengan hewan, sehingga ia merasa canggung di dekat Lynx. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di kabin dan mulai beristirahat. Teman-temannya kemudian memutuskan untuk mengunjungi sebuah pub di desa terdekat. Tetapi, karena merasa lelah, Frau memilih untuk tetap tinggal di kabin bersama Lynx. Merasa bosan, ia mencoba mengelus Lynx. Namun anjing itu justru menggeram dan menjauh. Sisa harinya ia habiskan dengan merawat diri, merokok, dan bertukar pandangan canggung dengan Lynx. Malam itu, ia memilih tidur lebih awal. Keesokan paginya, Frau terbangun oleh suara tangisan Lynx di dekat pintu. Ia membuka pintu untuk membiarkan anjing itu keluar, lalu berkeliling rumah mencari teman-temannya. Namun, mereka tidak ada di sana. Merasa khawatir terjadi sesuatu, ia memutuskan untuk pergi ke desa bersama Lynx. Saat berjalan menyusuri jalan setapak, tiba-tiba Lynx mengeluarkan suara kesakitan. Frau bergegas menghampirinya dan melihat anjing itu menyentuh hidungnya, seolah menabrak sesuatu. Namun, tak ada apapun di sana. Lynx tampak ragu untuk melanjutkan perjalanan dan justru kembali ke arah kabin, sementara Frau tetap melangkah maju. Beberapa langkah kemudian, Frau mendadak menabrak sesuatu. Dinding tak terlihat. Ia meraba-raba dengan tangannya dan menyadari bahwa ada penghalang yang tak dapat ia lewati. Ia juga mendengar suara berdebum, namun ternyata itu hanya detak jantungnya sendiri. Keanehan lain pun muncul. Tak ada tanda-tanda orang yang memperhatikan kejadian ini, tak ada alarm berbunyi, dan tak ada satupun penduduk desa yang mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Dengan hati penuh kebingungan, ia memutuskan untuk kembali ke kabin. Dalam perjalanan pulang, ia menemukan sebuah rumah pertanian dengan dua orang di dalamnya. Namun, penghalang tak terlihat itu juga mencegahnya berinteraksi dengan mereka. Suaranya tak bisa menembus penghalang, dan yang lebih aneh lagi, kedua petani itu tampak seperti membeku dalam waktu. Hanya air dari keran yang masih mengalir, seakan kehidupan di sekitar mereka telah berhenti. Akhirnya, Frau kembali ke kabin dan menyalakan sebatang rokok. Ia mulai menyadari bahwa satu-satunya teman yang tersisa hanyalah Lynx. Namun, ia masih menolak untuk menerima kenyataan itu dan kembali mencoba menembus penghalang, hanya untuk mendapati bahwa usahanya tetap sia-sia. Tidak tahu harus berbuat apa, ia memutuskan untuk tidur. Di tengah malam, suara aneh membangunkannya. Dengan hati-hati, ia membuka pintu untuk memeriksa apa yang terjadi. Namun, saat itu juga, ia menemukan bahwa penghalang tak terlihat kini telah menutupi pintu kabin, mengurungnya sepenuhnya. Dilanda panik, Frau berteriak sekuat tenaga. Lalu tiba-tiba ia terbangun kembali di tempat tidur, seolah semuanya hanyalah mimpi buruk. Lynx sudah berada di sisinya, menyambutnya seperti biasa. Dengan perasaan tak menentu, Frau segera memeriksa pintu dan mendapati bahwa semuanya kembali seperti semula. Ia kemudian pergi berjalan-jalan, mencoba memahami situasi. Dalam catatan yang kini ia tulis, ia mengakui bahwa ia tidak ingat dengan jelas apa yang ia lakukan hari itu. Seakan-akan kenyataan yang mengerikan ini membuat pikirannya menjadi kabur. Saat kembali ke kabin pada pukul 2 siang, ia menggunakan teropong milik teman-temannya untuk mengamati sekitar. Kedua petani di rumah pertanian masih tak bergerak. Ia pun sampai pada kesimpulan bahwa mereka telah meninggal. Begitu pula dengan seluruh penduduk desa. Pikirannya lalu beralih kepada teman-temannya. Ia bertanya-tanya, apakah ia seharusnya ikut bersama mereka agar bisa menghadapi akhir ini bersama? Tiba-tiba, Lynx menggonggong keras dan berlari ke arah hutan. Frau segera mengikutinya dan mendapati bahwa anjing itu telah menemukan seekor sapi. Pada awalnya, ia merasa takut dan bersembunyi, tetapi kemudian ia memberanikan diri untuk mendekati hewan itu. Setelah beberapa saat, ia berhasil menjinakkan sapi tersebut dan membawanya ke kabin, menyadari bahwa ia kini memiliki sumber susu. Frau menamai sapi itu Bella, sambil berpikir bahwa kehadirannya adalah berkah sekaligus beban. Keesokan harinya, Frau masuk ke dalam mobil temannya dan melaju menyusuri jalan menuju desa, berharap kecepatan kendaraan dapat membawanya menembus penghalang tak kasat mata itu. Di kejauhan, dia bahkan melihat sebuah kendaraan terbengkalai di sisi lain,
memberikan secercah harapan. Namun, harapannya sirna ketika mobil itu menghantam penghalang dengan keras. Meskipun luka di tubuhnya mulai berdarah, Frau mengabaikannya dan menyentuh dinding tak terlihat itu, bertanya-tanya tentang makna keberadaannya. Selama 10 hari berikutnya, Frau mencoba berbagai cara untuk melewati penghalang, tetapi semuanya berujung pada kegagalan. Dengan semangat baru, Frau membawa kentang-kentang itu keluar dan mulai membangun kebun kecilnya sendiri. Hari demi hari berlalu dan rutinitas mulai terbentuk. Setiap pagi, Frau memutar ulang jam dan menandai tanggal di kalender, memastikan dirinya tetap terhubung dengan waktu. Pada tanggal 30 Mei, hujan turun sepanjang hari, memaksanya untuk tetap di dalam kabin. Saat ia menikmati ketenangan di dalam, suara aneh tiba-tiba terdengar dari luar. Dengan hati-hati, dia mengambil pisau dan berjalan mendekati sumber suara itu. Saat pintu terbuka, seekor kucing basah kuyup menatapnya dengan mata memelas, mengeong lirih. Tanpa ragu, Frau membawa kucing itu masuk, dan dengan demikian, ia kini memiliki 3 sahabat setia di dunia yang sunyi ini. Suatu hari, Frau memutuskan untuk mencoba berburu. Dia belum pernah menggunakan senjata api sebelumnya, dan ketika mencoba menembak seekor rusa, hentakan senjata itu melukai bahunya. Saat menjelajahi area sekitar, dia kembali menemukan mobil rusak yang pernah dilihatnya. Dengan penuh harapan, dia memeriksa radionya, tetapi kebanyakan saluran hanya berisi suara statis. Hanya satu saluran yang memutar musik, memberikan sedikit rasa koneksi dengan dunia luar. Tak jauh dari sana, dia menemukan sebuah peta dan memutuskan untuk menggunakannya sebagai panduan. Dengan links di sisinya, mereka berjalan berjam-jam hingga menemukan sebuah truk tua yang ditinggalkan. Sayangnya, penghalang tak terlihat itu kembali menghalangi langkah mereka. Berkat peta, Frau mulai mengenali berbagai area di dalam batasan yang mengurungnya. Dia mempelajari jalan tercepat menuju lembah, memungkinkan dirinya untuk menjelajah tanpa meninggalkan hewan-hewan peliharaannya terlalu lama. Kadang-kadang, dia menemukan kabin lain, tetapi semuanya kosong. Setidaknya, dia bisa mengambil benda-benda yang masih berguna. Berbaring di atas rerumputan bersama Lynx di bawah sinar matahari hangat, mendengarkan nyanyian burung menjadi pengalaman yang mengubah pandangannya. Suatu malam, badai petir mengguncang kabin, membuatnya tetap terjaga. Keesokan paginya, suara aneh dari lemari menarik perhatiannya. Saat membukanya, dia terkejut mendapati kucing yang diselamatkannya telah melahirkan. Seekor anak kucing putih kecil menatapnya dengan mata yang masih samar-samar terbuka. Dengan penuh kasih, Frau menamainya Pearl. Awalnya, Pearl hanyalah gumpalan kecil yang lemah, tetapi seiring waktu, ia tumbuh menjadi kucing yang anggun dan cantik. Meskipun terjebak dalam keterasingan, Frau kini memiliki sebuah tujuan. Bertahan hidup, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk sahabat-sahabat kecilnya yang menemani perjalanan ini. Sejak saat itu, Frau menjalani hari-harinya dengan damai bersama hewan-hewan, bintang-bintang, dan alam yang mengelilinginya. Kenangan tentang hari-hari itu begitu jelas dalam pikirannya, sehingga ia tidak merasa perlu mencatat apapun. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Namun, pada 16 Oktober, Frau mulai kembali mencatat, sekaligus menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menggandakan persediaan kayu. Kali ini, ingatannya tentang hari-hari yang telah berlalu mulai memudar.